Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita lagi mempersiapkan bibit yang kita tanam pada musim kemarau. Maka dari itu pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menanam anakan pisang di musim kemarau agar pertumbuhannya lebih cepat dan juga anti stres. Ya, karena kita menanam tanaman pisang di musim kemarau itu, sahabat tani, kena suhunya yang cukup luar biasa seperti di tempat saya ini. Bahkan sekarang bisa mencapai di musim kemarau ini antara 32 sampai 34 derajat Celcius di siang hari. Nah, kalau kita menanam tanaman pisang secara biasa, karena pola penyiramannya yang juga agak sulit karena tidak ada air hujan, ya bahkan lebih mudah tanaman pisang kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik, ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, tips buat sahabat tani, bagaimana caranya kita menanam pisang di musim kemarau agar begitu kita lakukan proses penanaman itu langsung tumbuh, ya, langsung berkembang dengan baik dan tidak terjadi stres sehingga pertumbuhannya akan menjadi maksimal walaupun di musim kemarau. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat tani, sudah saya persiapkan, ya. Kemarin bibitnya kita ambil dari indukannya. Selama begitu kita ambil, kita bersihkan perakaran-perakarannya seperti ini. Nah, seperti ini yang kita akan tanam langsung. Nah, kita bersihkan semuanya, kita biarkan selama kurang lebih 2 hari. Setelah biar luka-luka sayatannya udah betul-betul mengering, ya, baru kita lakukan perendaman, ya, dengan beberapa obat yang kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan akarnya, ya. Nah, nanti pada video ini kita akan bahas bagaimana cara kita mempersiapkan bibit pisang agar selain pertumbuhannya lebih cepat, juga nanti dapat menghindari berbagai macam serangan hama penyakit seperti layu bakteri, layu fusarium, dan juga penyakit kerdil yang merupakan penyakit yang mematikan bagi tanaman pisang. Nah, kalau bibit seperti ini akan kita tanam langsung. Nah, sahabat tani, untuk menanam bibit pisang di musim kemarau ini sebaiknya jangan langsung kita tanam langsung ke lahan, karena sinar matahari yang begitu kuat, nah maka dia akan gampang mati karena perakarannya belum ada. Nah, bagaimana caranya agar perakarannya itu bisa tumbuh cepat sebelum kita lakukan proses penanaman agar langsung tumbuh dan tidak stres? Nah, maka pola yang kita lakukan, kita carilah bibit yang seperti ini, berdaun pedang seperti ini, masih kecil, tingginya 1 meter ke bawah. Nah, seperti ini bentuknya sahabat tani. Nah, ini dengan cara seperti ini nanti kita tunggu keluar daun muda, cukup 1 saja, daun mudanya 1. Nah, bahkan tidak perlu keluar daun muda pun juga pada saat kita ingin tanam, tidak harus kita menunggu daun mudanya keluar. Tetapi kalau perakarannya di sini sudah keluar banyak, nah itu sudah bisa kita tanam ke lahan, ya. Karena di sini nanti cara mengetahui bahwa perakaran daripada tanaman pisang yang akan kita tanam itu sudah siap. Nah, yang pertama memang kita harus melihat pertumbuhan pada daunnya. Keluar daun mudanya 1 aja sudah kelihatan bahwa perakarannya sudah mulai ada, sudah mulai berfungsi. Yang kedua, bisa kita meraba pada daerah sini. Daerah sini akan kelihatan tonjolan di pinggir sini. Itu buktinya bahwa akarnya sudah mulai banyak yang keluar. Nah, begitu sambil kita mempersiapkan seperti ini, juga sambil kita persiapkan lahannya, yaitu lubang tanam dan sekaligus media tanamnya. Nah, bagaimana proses apa yang saya lakukan terhadap bibit yang seperti yang sahabat tani lihat ini? Pada kesempatan kali ini kita akan perlihatkan kepada sahabat tani cara mempersiapkan ini, baik itu cara mensterilkannya, kemudian cara termasuk ini media tanamnya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan juga kepada sahabat tani yang hanya butuh waktu 2 minggu kita lakukan polybag seperti ini. Begitu kita pindahkan ke lahan, langsung sehat, ya sahabat tani, langsung tumbuh, dan nanti akan saya tunjukkan. Ayo sahabat tani, bagaimana proses sehingga prosesnya seperti ini. Ayo kita lanjutkan. Nah, sahabat tani, ini proses mensterilkan bibit, ya.
perlu kita sterilkan dulu bibitnya. Selain bibitnya ini, yang pertama obat yang kita gunakan adalah Ciplo. Ya, kemudian yang kedua insektisida regen. Kalau Ciplo itu fungisida. Kemudian yang ketiga kita menggunakan vitamin B1 IP. Nah, tujuan kita kombinasikan obat ini sahabat tani, baik regennya, kemudian Ciplonya dan juga vitamin B1 ini untuk memaksimalkan atau mempercepat pertumbuhan akarnya sehingga akarnya lebih banyak. Nah, ini vitaminnya kita gunakan cukup 5 butir saja vitamin B1 IP-nya. Kita masukin ke dalam botol seperti ini. Kemudian kita berikan air ya, biar gampang larut karena nanti akan kita aduk biar lebih mudah sahabat tani. Nah, ini bahan yang kita gunakan. Adapun air ini yang kita siapkan ini adalah 10 liter. Kemudian kita menggunakan regennya 10 ml karena dosisnya 1 sampai 1,5 ml per liter air. Ini kita gunakan 10 ml saja untuk regennya. Kemudian untuk Ciplonya kita menggunakan cukup 1 sendok makan saja. Nah, karena baik Ciplo ataupun regen ini juga mengandung zat PT sahabat tani. Jadi akan membantu mempercepat pertumbuhan daripada akarnya. Ditambah lagi tadi dari vitamin B1 IP. Vitamin B1-nya juga murah sahabat tani. Satu kemasan itu hanya 6.000. Nah, ini kita gunakan 1 tutup kurang lebih 10 ml. Ya, ini obat yang kita gunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan akarnya. Sehingga nanti pada saat kita lakukan proses penanaman, pertumbuhannya akarnya lebih cepat. Dan ini tadi vitamin BIP-nya ya, begitu sudah larut. Nah, ini kita campurkan ke dalam ember ini yang kapasitasnya 10 liter. Nah, kita kocok kalau memang belum larut sahabat tani, karena butiran-butiran ini juga sebenarnya gampang larut dengan air. Nah, setelah kita campurkan 3 macam obat tadi ya, baik untuk insektisida, regen, fungisida, Ciplonya dan juga vitamin B1 IP-nya, kita aduk sampai merata. Dan setelah kita aduk secara merata, baru bibit anakan pisang yang akan kita tanam itu kita lakukan perendaman. Nah, bibit yang diambil tadi sahabat tani ya, pilihlah bibit yang berdaun pedang yang baru pecah, baru keluar daunnya, entah 2 atau 3 tapi masih kecil lancip. Nah, ini untuk mencegah agar tidak stres ya. Seperti kalau yang 2 daunnya lebih lebar itu akan gampang stres, apalagi kalau sudah anakan dewasa. Nah, ini bibitnya kita rendam ya. Setelah kita bersihkan akarnya, kita biarkan selama 2 hari. Sekarang kita sterilkan dan agar bakteri, virus, jamur dan apa semuanya yang ada yang menyebabkan penyakit pada tanaman pisang juga menjadi steril dan perakarannya juga akan lebih cepat tumbuh. Dan proses sterilisasi ini cukup kita biarkan antara 10 sampai 15 menit saja sahabat tani, kita rendam. Nah, setelah prosesnya kita rendam seperti ini ya, setelah kita pastikan bagian bonggolnya ini terutama sudah, baru kita angkat ya, kurang lebih lah 15 menit kita angkat. Setelah kita angkat seperti ini, kita simpan di tempat yang teduh. Kita biarkan dulu air yang bekas perendaman pada bonggolnya ini mengering ya, sebelum nanti kita akan masukin ke dalam media polybagnya. Nah, inilah bibitnya yang perlu sahabat tani, berdaun pedang, masih kecil lancip seperti ini, sehingga nanti dia tidak mudah stres ya. Nah, kemudian seperti inilah hasilnya ya. Nah, kalau sudah mengering seperti ini, sudah kita rendam dan airnya sudah mengering, air perendamannya tadi, baru setelah ini kita akan lakukan proses ini. Kita akan semai dulu di media polybag. Ya, di media polybag ini nanti akan kita semai, butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan ya. Kalau pengalaman saya 2 minggu itu sudah cukup, apalagi kalau 1 bulan atau lebih itu juga akan lebih bagus. Nah, ini sahabat tani. Nah, ini bibit yang sudah kita sterilkan tadi, baru kita masukin ke media polybag. Dan media polybagnya udah kita siapkan, ini sudah kita masukin tanah, kemarin sudah kita persiapkan. Ini media polybagnya, ini tanah ditambah arang sekam ditambah dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi, atau juga bisa pupuk kompos dengan perbandingan 2:1:1, 2 tanah, 1 arang sekamnya dan 1 pupuk kandang. Demikian juga untuk media tanam di lubang tanamnya juga sahabat tani. Tanahnya
komposisinya juga kita gunakan seperti itu. Nah ini kita masukin bibitnya, tanahnya yang pondasi dasar polybag itu kita biarkan kurang lebih kedalamannya ya, ketebalannya sekitar 20 cm. Baru bibit pisangnya kita masukkan dan kita penuhi polybagnya dengan tanah sambil kita padatkan sehingga tidak ada rongga-rongga, sehingga bisa tanahnya bisa merata sambil kita padatkan. Nah setelah kita padatkan seperti ini ya, baru kita lakukan penyiraman ya. Setelah kita siram ya, kita biarkan, kita simpan saja ini di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung sahabat tani. Kalau kita tanam langsung ke lahan itu kena sinar matahari langsung, akarnya belum ada, suhunya sangat panas, bisa mengakibatkan kematian apalagi kalau tidak sering disiram. Nah tapi kalau sudah seperti ini, perakarannya sudah banyak di dalam polybag ini, maka kita pindahkan ke dalam lubang tanam atau langsung ke lahan, sudah langsung tumbuh. Nah nanti kita akan perlihatkan pada sahabat tani di bagian ujung video ini hasil yang telah kita semai seperti ini. Hanya 2 minggu kita semai di polybag, perakarannya sudah keluar, langsung kita pindahkan ke lahan, dan di lahannya juga sudah langsung tumbuh ya. Inilah yang saya katakan pertumbuhannya cepat, anti stres, dan yang paling penting lagi sterilisasi ini sangat penting sahabat tani untuk mencegah tanaman pisang ini terinfeksi penyakit, baik itu virus, jamur, dan bakteri yang bisa mengakibatkan penyakit. Dengan kita steril seperti ini, bibit-bibit anakan yang kita ambil jika ada yang menempel pada bagian tanah atau bonggolnya juga akan mati. Nah setelah kita masukin ke media polybag seperti ini, baru kita lakukan penyiraman ya. Kita pastikan bahwa media tanam di dalam polybag ini basah ya, sudah cukup lembab maksud saya. Nah setelah ini kita simpanlah dia di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari langsung, biar ini pertumbuhan, kita tunggu pertumbuhan akarnya. Nah seperti inilah hasilnya sahabat tani setelah kita lakukan proses penyemaian pada media polybag. Tinggal kita tunggu nanti akarnya keluar, kita raba saja pada bagian sampingnya seperti saya jelaskan di awal tadi. Begitu sudah banyak tonjolan akarnya, berarti itu sudah siap kita pindah ke lahan. Walaupun daun mudanya belum ada yang keluar, kalau yang sudah ada keluar 1, 2, 3 dan seterusnya itu juga lebih bagus. Tinggal bagaimana tergantung kita kesiapan lahan dan media tanam yang akan kita gunakan di kebun. Nah, oke sahabat tani, langsung saja kita akan memperlihatkan kepada sahabat tani tanaman pisang yang sudah kita tanam dengan pola ini di musim kemarau. Nah sahabat tani, inilah hasilnya. Ini kita baru tanam baru 2 minggu. Nah, sahabat tani bisa lihat perkembangannya. Jadi ini kemarin setelah kita taruh di polybag kita polybagkan itu hanya 2 minggu. Bahkan belum keluar daun mudanya sama sekali sahabat tani. Tapi perakarannya seperti yang kita tunjukkan di awal tadi, perakaran pada bagian polybagnya sudah banyak yang keluar. Begitu kita pindahkan, langsung tumbuh dan berkembang seperti ini. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat, ini pisang mulyo. Ini kebetulan kebun saya lagi saya lakukan peremajaan. Ya ini sebelumnya kita tanam pisang susu. Ya, namun ini daerah sini sambil kita persiapan lahan kemarin kita taruh di polybag. Nah, ini hasilnya. Sahabat tani bisa dilihat ini. Tidak stres sama sekali. Bahkan begitu kita tanam di sini daun mudanya langsung keluar. 2 minggu pertumbuhannya sudah seperti ini sahabat tani. Luar biasa kan? Nah, dari kombinasi obat yang kita gunakan berdampak kepada pertumbuhan perakarannya yang lebih cepat. Nah, sahabat tani bisa lihat hasilnya nah, ini. Padahal ini kita polybagkan 2 minggu. Kemudian kita pindahkan ke lahan seperti ini juga baru 2 minggu. Nah, pertumbuhannya sudah seperti ini. Tidak stres. Ya. Sehat. Bahkan ini juga terus kita lakukan proses penanaman sahabat tani ini. Ini. Kita siapkan lubangnya termasuk bibit yang kita tunjukkan tadi. Ya, kita akan tanam sekitar 2 minggu lah. Begitu perakarannya nanti sudah keluar, langsung kita akan pindahkan ke lahan. Ya, ini lagi kita lakukan pembongkaran ini sahabat tani. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semuanya dalam rangka budidaya tanaman pisang di musim kemarau. Karena di musim kemarau ini sahabat tani kita menanam pisang, keuntungannya apa? Begitu tanaman pisangnya sudah tumbuh sehat, ya,
pertumbuhannya sudah bagus, ditambah lagi masuknya musim penghujan. Nah, maka pertumbuhannya akan lebih maksimal lagi sahabat tani. Begitu sebelum ditinggal oleh musim penghujan, tanaman pisang kita sudah mulai berbuah, sehingga buah yang dihasilkan pun juga akan maksimal. Itulah keuntungannya kalau kita menanam pisang di musim kemarau, sahabat tani. Ya, memang kesulitannya kita harus lakukan rajin penyiraman, tapi kalau sudah tumbuh masuk ke musim penghujan, maka pertumbuhannya akan menjadi maksimal. Dan beda kalau kita tanam di musim penghujan, begitu pisangnya sudah tumbuh sehat, kemudian ditinggal musim penghujan, ya, kemudian masuk ke musim kemarau, sementara pisangnya belum berbuah, sehingga akan berdampak juga kepada buahnya menjadi tidak maksimal. Oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.